sahabat muda, mahasiswa UT Kupang di seluruh antero Nusa Tenggara Timur. Hari ini, sore ini kita kedatangan tamu spesial dari UT Pusat, yaitu Mbak atau Ibu nih Mbak? Mbak aja Mbak. Mbak ya, ya Mbak Desyowati Maratus Solia ST ya, dan juga Mbak Reti Eksa Sarjana Teknik. Nah, ini adalah beliau itu berasal dari Direktorat Manajemen Aset Umum PBJ UT Pusat Pondok Cabe. Terima kasih Mbak Desti dengan Mbak Retri yang sudah bisa hadir di ruangan podcast kita yang sederhana dan juga lumayan. Mudah-mudahan nanti dibantu untuk renovasi ruangan podcastnya menjadi lebih baik dan juga unggul. Mbak Desti, saya mohon Mbak Desti memberikan semacam arahan ke kita terkait dengan rencana renovasi UT Kupang menjadi bangunan yang standar dari UT Pusat seperti apa, dan juga menjadi ikon dan juga primadona bagi mahasiswa UT Kupang yang akan kuliah di UT kita. Jadi saya berharap bangunan UT Kupang ini berubah secara bertahap sehingga menjadi promosi yang tidak langsung bagi mahasiswa yang akan kuliah di UT Kupang. UT Kupang kampusnya oke, pelayanannya prima, dan juga unggul dalam teknologinya. Jadi kita sudah bagus. Saya harap bangunan UT Kupang juga mohon untuk dibantu agar dibangun yang standar dan kelayakan dari yang luar biasa gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Retri dengan Ibu Desti yang sudah mampir melihat dan merancang bangun desain dari taman pintar, kemudian kolam ikan, kemudian foto booth untuk kenyamanan mahasiswa, dan juga tempat-tempat yang lainnya sehingga UT Kupang menjadi primadona bagi mahasiswa UT Kupang sendiri. Terima kasih sekali lagi Mbak Desti dan Bu Retri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT Kupang, jumpa lagi dalam podcast UT Kupang Mari Baomong. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, ini kedatangan tamu kita seumuran ya. Dan di sini kita bakalan bahas hal seru yang pastinya berhubungan dengan bidang yang ini kurang paham sih, tapi akan dikasih paham sama kakak kita satu ini, kakak cantik dari UT Pusat, namanya Kak Desyowati Maratus Solia ST. Ya, halo Kak. Mari disapa dulu teman-teman. Halo teman-teman UT Kupang. Iya, sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Iya, dan Kak enaknya disapa apa nih? Kakak, Mbak? Mbak Desti aja. Mbak Desti, oke. Sama Mbak Desti di sini. Mbak Desti ini asalnya dari Universitas Terbuka Pusat, dari Subdit Manajemen Sarana dan Prasarana. Sarana aset umum, aset pengadaan barang dan jasa. Oke, itu dia tadi ya. Sudah dijelaskan langsung. Dan sama Kak Desti pada hari ini, kalau tadi pembukaan sama Pak Direktur, Kak Desti dan juga tim kesini. Ya di sini juga ada Mbak Cantik di sini yang hobi Korea. Nah, datang ke sini tuh buat melakukan apa nih aktivitasnya di UT Kupang nih, boleh diceritain dikit dong Kak? Jadi kita nih kesini, aku sama Reti nih ada itu untuk menindaklanjuti permintaan dari UT Kupang terkait pemeliharaan gedung di dalam dan di luar UT Kupang, seperti kita perbaikan toilet, pengecatan gedung dalam dan luar, dan ada juga tambahan yang kedepannya rencananya UT Kupang itu akan diadakan taman pintar, foto booth, dan juga fasilitas-fasilitas lain yang bisa menunjang mahasiswa yang akan berkunjung ke UT Kupang. Iya, jadi
semakin bikin nyaman mahasiswa yang berkunjung, juga pastinya pegawai-pegawainya juga semakin nyaman ya Kak ya. Nah, ngomongin soal kenyamanan di lingkungan kerja nih Kak, kan ini kan lagi di universitas terbuka juga, tapi lebih ke lebih luas lagi nih Kak. Sebenarnya seberapa penting sih Kak desain atau tata ruang di kantor ini yang bisa mensupport motivasi kerja para pegawainya, itu seberapa penting sih hal tersebut mempengaruhi motivasi kita dalam bekerja? Ya sebenarnya untuk kenyamanan kerja itu penting ya, terutama kita yang udah dari pagi sampai sore di depan komputer, pasti butuh yang namanya kenyamanan dari tempat kita bekerja itu sendiri ya, seperti suasana ruang atau fasilitas lain penunjang seperti suhu udaranya itu penting ya, nggak mungkin kita kerja terus panas, itu kan sirkulasi udara ya, sirkulasi udaranya ditambah seperti fasilitas lain yang sekiranya bisa buat kita dan rekan-rekan kerja itu nyaman untuk bekerja. Berarti itu penting ya, supaya kita juga datang ke kantor, karena kalau bisa dibilang sih kantor itu adalah rumah kedua kita ya. Ya betul. Apalagi dari pagi jam 8 sampai sore, bahkan sampai malam, ya. Senin sampai Jumat, bahkan kadang Sabtu sampai Minggu kita di kantor. Dan itu betul-betul mempengaruhi ya suasana kantor yang baik untuk mensupport kita semakin termotivasi. Nah Kak, lalu apa saja sih, kalau tadi kan udah dibilang salah satunya adalah udara, apalagi pencahayaan. Selain itu, unsur apa lagi sih yang perlu diperhatikan dalam membangun gedung kantor yang ideal untuk para pegawainya? Gitu. Nggak cuma di meja kerja kita aja nih kalau udah masalah kenyamanan ya, tapi di luar itu pun kita harusnya dapat fasilitas yang membuat kita datang ke kantor tuh nggak males gitu ya. Udah sebelum berangkat kantor udah aduh kayaknya kerjaannya bakal banyak, tapi kayak fasilitas-fasilitas lain yang mungkin dari kenyamanan mereka masuk ruangan itu kita udah disambut sama suasana lobi yang nyaman, dingin, dan stafnya yang ramah, teman-teman kerjanya yang ramah. Setelah itu mungkin juga nggak kalah penting dari kebersihan ruangannya sendiri, itu juga penting. Kayak makanya aku di maintenance UT itu banyak kita perhatikan kebersihan ruang, karena kalau ruangannya sendiri udah nggak dijaga, terus kita lihat di sana sini kotor, itu udah kayaknya nggak nyaman untuk kerja gitu. Nah kalau misalkan di universitas terbuka sendiri nih Kakak udah udah pemeliharaan ke mana-mana di gedung UT di mana-mana nih kan. Nah idealnya tuh di maintain itu seberapa waktu sih, idealnya untuk setiap gedung kantor di UT itu di maintenance tuh seberapa waktunya gitu perhitungannya? Kalau UT itu biasanya ruang kerja ya, biasanya memang maintenance itu untuk bangunan luar kayak pengecatan itu kisaran 3-5 tahun kita lakukan pengecatan ulang, karena kan biasanya setiap UT daerah punya siklus alam yang beda, lebih panas atau anginnya lebih kencang, itu kita lakukan maintenance rutin. Di luar itu untuk yang lainnya biasanya kita sesuai sama permintaan dari unit itu, seperti memang ada kerusakan yang harus kita perbaiki, ataupun ada penambahan ruang di luar apa yang udah ada, kayak misalnya ruang podcast ini ya, ini kan sebelumnya memang belum ada nih, baru ada. Nah itu kita bisa desain ulang menunjang fasilitas pegawai dan mahasiswa di kantor UT. Jadi kalau yang sudah ada bisa nih dibikin lebih bagus lagi, lebih baik lagi untuk kenyamanan bersama ya. Nah Kak, pernah nggak sih ada cerita atau pengalaman mungkin sebelum di UT atau di mana gitu, terus ada gedung atau kantor yang Kakak sendiri ikut bantu untuk bangun, untuk desain, tapi ternyata itu tidak ideal untuk para penghuninya, untuk para pekerja-pekerjanya, atau punya cerita pengalaman lain dan ternyata dibangun itu justru dia menghambat produktivitas kerja dari pegawainya gitu, ada nggak sih? Biasanya tuh
kantor-kantor yang terbatas yang penting ada ruangannya di situ, asal ada aja. Pegawainya disuruh kerja, dikasih meja seadanya, laptop atau kantor dengan spek yang seadanya, dan biasanya udah pengaruh itu sirkulasi udara sama pencahayaan itu lumayan pengaruh juga. Itu sih faktor utama menurut aku dari si kondisi ruangannya sendiri. Jadi kalau dia udah sumpah, jadi seakan-akan kita kerja tuh dalam sebuah tempurung yang itu sih menurut aku bikin gak nyaman, akhirnya kurang maksimal kerjanya. Oke deh. Nah, yang terakhir nih ya untuk podcast kita sore hari ini, apa saja sih Kak yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas lingkungan kerja selain dari yang tadi udah disebutin Kak Desti? Mungkin ada hal lain lagi yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja kita? Kalau di luar itu sih mungkin dari penataan gedung dan fasilitas-fasilitasnya ya. Seperti kita nanti untuk UT Kupang akan ada taman pintar, itu untuk menunjang mahasiswa yang mau datang ke UT Kupang daripada duduk di taman-taman yang udah ada ya. Kita fasilitasi gazebo atau tempat duduk yang bisa sambil ada listriknya, colokan, wifi segala macam, itu untuk menjadi kenyamanan mahasiswa sendiri saat berkunjung ke UT. Dan nanti rencananya kita juga akan ada musola untuk teman-teman muslim yang sekiranya udah waktunya ibadah, kita fasilitasi itu. Dan masih banyak lagi seperti foto booth. Jadi kalau misalnya selesai sudah, kita bisa foto di situ dengan ada ikon UT Kupang, jadi sebagai simbol UT Kupang sendiri. Oke. Berarti nanti pada saat teman-teman mahasiswa nih, kalau yang lagi nonton podcast kita nih Kak, kalau datang ke kantor UT Kupang tuh kira-kira udah kapan nih Kak? Udah terlaksana kira-kira beberapa rencana yang diomongin tadi tuh kira-kira kapan tuh? Insya Allah kalau semuanya lancar, desainnya sudah disetujui Pak Direktur dan juga dari UT Pusat, mungkin 2 atau 3 bulan ini kita bisa mulai pengerjaannya. Oke, itu udah bisa dinikmati sama sahabat UT Kupang yang main-main ke kantor UT. Karena ternyata nih Kak, kalau saya pernah tanya-tanya ke teman-teman mahasiswa di daerah, ada nih teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka Kupang yang sampai dengan lulus itu belum pernah datang ke kantor UT loh. Jadi itu daya tarik juga nih ya, kalau kalian yang belum pernah berkunjung ke kantor UT Kupang, nah pada saat itu sudah punya taman baca, kita sudah punya booth juga ya, kolam ikan juga nih ya. Itu bisa main-main ke sini, dan pastinya Universitas Terbuka Kupang semakin ramah pelayanannya terhadap mahasiswa dan juga seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, terima kasih banyak Kak Desti yang sudah berbagi informasi buat kita semua ya. Jadi buat lingkungan kantor, lingkungan kerja yang nyaman dan pastinya juga buat kita termotivasi untuk semakin bekerja, pastinya dilihat dari pencahayaannya, terus jadi sirkulasi udaranya, terus mungkin ada ruang terbuka juga ya, sehingga waktu kita habis kerja capek-capek lihat yang hijau-hijau tuh ya, terus balik lagi ke meja udah fresh lagi ya. Terima kasih banyak Kak Desti, semoga ya obrolan kita hari ini bermanfaat dan pastinya menginspirasi buat sahabat UT Kupang yang menonton dan semua masyarakat NTT di mana saja. Akhir kata saya Indi dan juga Desti. Kita pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menonton dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.